Dalam membangun komunitas belajar, kita perlu menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset. Pendekatan ini mendorong kita untuk menemukan hal-hal positif yang telah berjalan, memfokuskan diri pada kekuatan yang ada, serta menggali potensi dari apa yang dimiliki. Bagaimana pendekatan berbasis aset ini diimplementasikan dalam membangun komunitas belajar? Mari perhatikan bagaimana dua orang penggerak menghadapi tantangan dalam komunitas belajar mereka. Pak Yose dan Bu Naira menemukan tantangan dalam mengembangkan komunitas belajar mereka. Rupanya, rekan-rekan guru masih enggan terlibat dalam kegiatan komunitas belajar. Rekan-rekan guru tidak termotivasi untuk belajar karena masih berada di zona nyaman. Apalagi kalau tidak ada kebijakan dan regulasi dari atasan. Saya akan meminta kepala sekolah untuk mewajibkan seluruh guru untuk aktif dalam komunitas belajar. Apa yang kita temukan dari cara berpikir Pak Yose? Terlihat bahwa Pak Yose menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Pak Yose lebih memusatkan perhatian pada masalah. Ia mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, lalu merancang program untuk menyelesaikan masalah. Solusi yang dipikirkan pun akhirnya hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada secepat mungkin. Bukan membuat guru lebih fokus pada apa tujuan yang lebih penting saat mengikuti dan aktif dalam komunitas belajar. Cara yang berbeda diambil oleh Bu Naira. Dari obrolan di antara guru, terlihat bahwa rekan-rekan guru memiliki kepedulian besar terhadap para muridnya. Mereka bersedia berubah asalkan terdapat bukti bahwa bergabung dalam komunitas belajar akan berdampak pada pembelajaran di kelas. Kalau begitu, saya akan mulai membuka percakapan santai namun bermakna untuk mengenali kebutuhan belajar rekan-rekan guru. Selain itu, kegiatan komunitas belajar yang sudah berjalan perlu lebih dipublikasikan dampak dan manfaatnya. Bagaimana menurut Anda? Apa yang berbeda antara pendekatan Bu Naira dengan Pak Yose dalam menghadapi situasi yang sama? Kita bisa mengamati bahwa Bu Naira lebih memilih untuk memahami rekan-rekan guru untuk menemukan kekuatan mereka. Dari situ, Bu Naira bisa mengenali hal apa yang bisa mendorong perubahan. Bu Naira kemudian merencanakan langkah-langkah perubahan dengan memperkuat hal positif yang sudah dijalankan komunitas sambil terus membina hubungan baik. Dari kedua contoh di atas, kita bisa melihat bagaimana mengembangkan komunitas dengan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan membuat kita berfokus pada masalah. Akhirnya, kita sibuk mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Kita bertanya apa yang kurang, lalu merancang program untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pendekatan berbasis aset membuat kita fokus pada aset dan kekuatan. Kita dapat membayangkan masa depan dengan berpikir tentang kekuatan untuk mencapai kesuksesan. Dari situ, kita mengorganisasi aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana untuk menuju sebuah visi. Yuk, kita bergerak dengan menggunakan pendekatan ini. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami konsep dasar pengembangan komunitas dengan pendekatan berbasis aset. Lalu, mulailah membiasakan diri berpikir menggunakan pendekatan ini. Latih diri sendiri untuk selalu bersyukur dan selalu dapat menemukan kebaikan dalam diri dan lingkungan. Anda perlu lebih peka memperhatikan potensi yang ada di sekitar dan mencari kekuatan apa yang bisa dijadikan landasan untuk bergerak. Perbaiki relasi Anda dengan lingkungan dan mulailah membuka percakapan santai namun bermakna. Yang terakhir, gunakan beragam cara untuk menyebarkan cerita sukses yang bisa menjadi bukti sekaligus menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Pengembangan komunitas dengan pendekatan berbasis aset membuat guru bisa melihat kemungkinan sehingga menumbuhkan pengalaman emosi yang positif. Hal tersebut mendorong guru untuk berdaya dalam membangun komunitas belajar.
Selain itu, pendekatan berbasis aset juga membantu komunitas memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efektif. Setiap anggota komunitas merasa dihargai dan didukung untuk memperlihatkan kekuatan dan potensinya, sehingga mendorong mereka untuk lebih berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan komunitas. Mari gunakan pendekatan berbasis aset untuk membangun komunitas belajar.